morning students! How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you, and I hope you are fine too. Do you have a breakfast today? Good, Masya Allah. Oke teman-teman, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tentang tematik, masih di tema 1, pembelajaran 4 dan 5. Nah, silakan teman-teman buka buku teman-teman. Please open your book page 30. Nah teman-teman, hari ini kita masih belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Apakah teman-teman ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Betul, ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama ada bergerak, kemudian bernafas, kemudian berkembang biak, kemudian mengalami pertumbuhan, dan masih banyak lagi. Hari ini kita masih belajar di ciri-ciri makhluk hidup. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our learning today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di masa pandemi ini tentunya kita harus tetap selalu jaga kesehatan ya teman-teman, dengan rajin berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat ya. Nah, sebelumnya Misti mau tanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman, di sini siapa yang suka berolahraga atau yang gemar berolahraga? Oke, hebat teman-teman, good job semua. Tentunya di sini semua teman-teman suka ya berolahraga. Berolahraga apa saja? Bisa berenang, kemudian bisa bersepeda, bermain bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Oke, nah seperti yang ada di buku teman-teman di halaman 30, di situ terlihat anak yang sedang melakukan permainan lari kuda nih teman-teman ya. Permainan lari kuda. Silakan teman-teman dibuka buku teman-teman. Oke, di sana terlihat anak yang sedang bermain permainan lari kuda nih. Nah, sebetulnya manfaatnya apa sih teman-teman dengan kita memainkan olahraga atau permainan tersebut? Nah, tentunya olahraga sambil bermain itu sangat menyenangkan, bukan? Nah, Misti aja suka nih teman-teman berolahraga sambil bermain, seru banget ya teman-teman ya. Nah, sama kayak Titus, Anton, dan kawan-kawan nih, mereka bermain lari kuda. Dimana di sini manfaat dari permainan lari kuda ini adalah tentunya membuat badan kita energik, bergerak ya, sehat ya, dan ini dilakukan bersama-sama teman-teman ya. Tentunya kalau misalnya kita tidak dalam keadaan pandemik, tentunya kita sudah pasti melakukan permainan ini ya teman-teman. Oke, di situ teman-teman bisa baca di halaman 31 nih teman-teman ya. Nah, bergerak itu merupakan tadi salah satu ciri dari makhluk hidup teman-teman ya. Tentunya dengan kita melakukan permainan tadi, kita sudah menunjukkan bahwa kita merupakan ciri makhluk hidup yang bergerak ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan makan. Ya teman-teman, kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makan teman-teman, supaya kita dapat melangsungkan hidup kita untuk tetap bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia tentunya membutuhkan makanan. Tidak juga manusia, tetapi hewan juga membutuhkan makanan. Selain hewan, tumbuhan pun juga membutuhkan makanan teman-teman. Tetapi berbeda dengan manusia dan hewan, kalau tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, dibantu oleh bantuan sinar matahari. Nah, baik teman-teman, sebagai makhluk hidup, kita memerlukan makanan dan air teman-teman untuk tumbuh. Nah teman-teman, makanlah makanan yang bergizi dan sehat teman-teman, sesuai kebutuhan. Nah, makanan yang bersih dan sehat baik untuk pertumbuhan. Nah, kebersihan makanan itu juga mempengaruhi pertumbuhan kita loh teman-teman. Nah, makanan yang tidak bersih akan mengganggu pertumbuhan. Siapa di sini teman-teman yang suka makan? Hehe, kita semua suka makan ya teman-teman. Di sini teman-teman yang suka sayur? Good, sayur dan buah, susu, dan juga daging sangat bagus loh teman-teman untuk pertumbuhan kita. Nah teman-teman, sebelum makan, pastinya kita tidak langsung begitu saja makan ya teman-teman.
ada etika teman-teman sebelum makan. Kira-kira etikanya sebelum makan itu apa saja ya? Nah teman-teman, di zaman pandemik seperti ini kita harus lebih rajin lagi teman-teman cuci tangan agar kuman dan virus tidak menempel di tangan kita. Nah sebelum makan pun kita diwajibkan untuk mencuci tangan teman-teman, supaya kuman-kuman tidak menempel di tangan kita teman-teman. Lalu bagaimana kalau misalnya kuman-kuman tersebut menempel di tangan kita, lalu kita tidak sengaja memegang makanan yang akan kita makan ya? Bayangkan teman-teman, kita akan memakan makanan yang ada kuman yang berasal dari tangan kita. Tentu tidak mau bukan? Karena hal tersebut dapat membuat kita sakit teman-teman. Karena memegang makanan yang ada kumannya teman-teman. Jadi makanan tersebut tidak sehat deh untuk dimakan. Selanjutnya, janganlah lupa kita berdoa sebelum dan sesudah makan teman-teman. Nah, dengan berdoa berarti kita berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanlah sesuai kebutuhan dan menjaga kebersihan makannya. Oke, teman-teman. Sekarang di sini teman-teman bisa lihat Titus mendata jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa perusahaan yang menghasilkan susu milik Bapak Husni, Ibu Ratna, Bapak Rama, Ibu Yanti, dan Ibu Dwi. Nah, dapatkah teman-teman membantu Titus yuk untuk kita cari tahu siapa yang menghasilkan susu paling banyak dalam sebulan? Dari nilai ribuannya ya teman-teman, ada yang menghasilkan 1.200, ada yang menghasilkan 2.200, ada yang menghasilkan 2.340, ada yang menghasilkan 3.000, dan ada yang menghasilkan 4.200. Nah, kira-kira yang paling banyak itu perusahaan milik siapa ya? Nah, di sini perusahaan yang paling banyak menghasilkan susu kotak per bulannya adalah milik Bapak Rama sebanyak 4.200 kotak. Sekarang, bantulah Titus untuk menghitung susu kotak yang dihasilkan perusahaan Bapak Husni dan Ibu Dwi. Diketahui Bapak Husni 3.000 kotak dan Ibu Dwi 2.200 kotak. Jadi, kita tuliskan 3.000 ditambah 2.200 teman-teman. Langsung kita jumlahkan. Hitung dari sebelah kanan dulu ya teman-teman. Dari mulai satuan, puluhan, ratusan, lalu ke ribuan. Hasilnya sama dengan 5.200. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita teman-teman tentang ciri makhluk hidup dan penjumlahan ribuan. Kan tugas teman-teman mengerjakan buku paket halaman 40 dan 43. Our lesson today is done. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And kafaratul majlis prayer. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.